gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. Saat pagi hari ini, mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kita hari lepas hari. Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari saudara, kita angkat satu pujian. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan.
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita mau katakan pujian ini, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita naikkan pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan hingga kami boleh berada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara kepada kami dan biarlah Tuhan boleh memberkati firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, saya percaya dalam perlindungan Tuhan. Minggu depan kita akan merayakan Paskah pada tanggal 4 April jam 10 di Bridge Hotel. Kita akan sama-sama beribadah tatap muka pada tanggal 4 April Paskah di Bridge Hotel. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paskah buat orang Yahudi itu merupakan perayaan yang penting. Juga buat orang Kristen merupakan juga perayaan yang penting. Paskah bagi orang Yahudi adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Paskah bagi orang Kristen adalah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara Kristen Tuhan, saat ini kita akan melihat peristiwa atau kejadian yang terjadi sebelum Paskah. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, bahkan sebelum Tuhan Yesus mengalami penyaliban di atas kayu salib. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 26 ayatnya yang kedua, bunyinya demikian. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Baca lagi di dalam Matius 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, bunyinya demikian. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ada sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan 2 hari sebelum Paskah. Kisah ini ditulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ke-6 sebelum Paskah, Tuhan Yesus juga diurapi oleh seorang perempuan yang bernama Maria, saudara Lazarus, yang ditulis di dalam Injil Yohanes. Yohanes 12 ayat yang ke-1 bunyinya demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi, Matius, Markus, dan Lukas mencatat peristiwa 2 hari sebelum Paskah di rumah Simon si Kusta.
Sedangkan Yohanes mencatat 6 hari sebelum Paskah di rumah Lazarus yang dibangkitkan. Saat ini saya hanya akan memfokuskan tentang keberadaan Tuhan Yesus 2 hari sebelum Paskah, yaitu Tuhan Yesus diurapi di rumah Simon si Kusta. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat Tuhan Yesus berada di rumah Simon si Kusta, tiba-tiba datanglah seorang perempuan berdosa yang tidak diketahui namanya, anonimus, tidak diketahui namanya. Tiba-tiba datanglah perempuan itu menghampiri Tuhan Yesus. Lukas mempertegas siapa perempuan itu. Dalam Lukas 37 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Bahkan di dalam ayat yang ke-48 bunyinya demikian. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Melalui catatan Lukas ini kita bisa mengetahui bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan yang berdosa yang tidak diketahui namanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Markus 14 ayat yang ke-3b mencatat, perempuan itu kemudian memecahkan kepala buli minyak wanginya itu, kemudian mencurahkan minyak itu ke kepala Yesus. Jadi saudara Tuhan, saat perempuan itu tiba-tiba datang menghampiri Tuhan Yesus, Markus mencatat dia memecahkan kepala buli minyak wangi itu dan mencurahkannya kepala Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Lukas 7 ayat yang ke-38 berbunyi demikian, mempertegas bahwa perempuan itu meminyaki Tuhan Yesus sambil menangis terseduh-seduh. Tetapi saudara kesam Tuhan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini dilihat oleh murid-muridnya sebagai suatu pemborosan. Mereka berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. 300 dinar suatu jumlah yang sangat besar sekali, sebab 1 dinar pada waktu itu adalah upah orang bekerja 1 hari. Kalau kita boleh berhitung saudara kesal Tuhan, andaikan upah orang bekerja saat itu 50.000 saja, dikalikan 300 berarti 15 juta kurang lebih nilai daripada minyak wangi itu. Ini suatu nilai yang sangat besar. Nilai yang sangat fantastik sekali, sungguh sangat luar biasa. Nah, Tuhan Yesus mengetahui pikiran daripada para muridnya, sehingga Tuhan Yesus berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Dengan kata lain, saudaraku yang dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau mempertegas kepada murid-muridnya bahwa mereka harus mau berkorban. Cuma masalahnya mereka tidak mau berkorban atau memberi. Dengan kata lain, saudara kesalahan Tuhan, kalau kita tidak suka memberi, maka akan selalu ada orang miskin di sekeliling kita. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, saudara-saudara kesalahan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia, mengingat perempuan ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada perikop ini berbicara tentang memberi. Berbicara tentang memberi. Yesus memberi, perempuan ini juga memberi. Apa yang Yesus berikan kepada kita? Yesus memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib bagi menyelamatkan saudara dan saya. Melalui kematiannya di atas kayu salib, setiap manusia bisa beroleh selamat. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberi. Manusia berkorban karena sudah diselamatkan. Manusia berkorban, manusia memberi karena sudah diselamatkan. Perempuan yang menuangkan minyak yang mahal merasa
sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu wanita ini memberi dirinya, wanita ini memberikan hartanya. Inilah yang membedakan kekristenan saudaraku dengan orang lain. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi karena sudah diselamatkan. Karena sudah diselamatkan, maka kita belajar untuk memberi. Saudara Kristen Tuhan, seperti yang saya sudah katakan, perikop ini berbicara tentang memberi. Hidup yang bermakna atau bahagia bukan saja soal pencapaian. Hidup yang bermakna atau hidup yang berbahagia bukan berbicara tentang pencapaian. Misalnya pencapaian karir, pencapaian usaha, pencapaian prestasi. Tetapi hidup yang berhasil, hidup yang bahagia adalah hidup yang memberi. Ada 7 cara bahagia ala Harvard University. Jadi saudara Kristen Tuhan, Harvard University memberikan 7 cara orang berbahagia. Yang pertama katanya ada dengan cara meditasi orang bisa berbahagia. Yang kedua dengan olahraga orang bisa berbahagia. Yang ketiga bisa setting goal melalui merencanakan, menabung, maka kita akan berbahagia. Yang keempat alanya yaitu menggunakan uang. Dengan menggunakan uang maka orang bisa berbahagia. Yang kelima, saudara Kristen Tuhan, cara untuk berbahagia adalah membantu orang lain dengan hal-hal yang kecil. Itu bisa membuat orang bahagia. Yang keenam, penuhi lingkungan Anda dengan hal yang positif, maka engkau akan berbahagia. Yang ketujuh, melakukan hal-hal yang kita sukai, maka kita akan berbahagia. Pada saat ini saya akan membicarakan tentang hal yang keempat, ala bahagia menurut Harvard University, yaitu bagaimana cara menggunakan uang. Ternyata saudara Kristen Tuhan, menurut Harvard University, orang bisa berbahagia dengan menggunakan uang itu caranya berbeda-beda. Yang pertama, saudara Kristen Tuhan, menggunakan uang dengan beli barang. Orang beli barang, masa pasti akan dia mendapatkan bahagia. Apalagi misalnya dia mendapatkan yang pertama atau mendapatkan barang itu yang limited edition. Misalnya ada gadget yang baru, orang berusaha untuk antri mendapatkan berjam-jam bahkan berhari-hari. Setelah dapat, mereka bahagia. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menurut Harvard University, itu adalah kebahagiaannya sebentar. Setelah beli, ya biasa aja. Punya handphone yang baru, wah senang. Itu kuat berapa lama? Biasa saja. Atau beli mobil, wah yang special edition. Ini hanya terbatas pembuatannya. Dia beli mobil, senang. Setelah itu, biasa aja. Seorang entrepreneur yang terkenal, Tung Desem Maringin, dia bilang, saya saat itu mengimpikan pengen sebuah mobil Mercedes-Benz. Wah, rasanya senang. Setelah punya, paling kuat seminggu. Terus saya menanjak lagi, saya pengen punya mobil Rolls-Royce. Setelah dia punya, biasa saja. Hanya kuat berapa waktu saja, tidak lama. Jadi menurut Harvard University, kebahagiaan dengan uang yang dibelanjakan kepada benda, itu kebahagiaannya sebentar. Nah, ada yang agak lama. Yang agak lama yaitu pengalaman, experience, yaitu traveling. Dengan orang mengeluarkan uang, dia bisa jalan-jalan kemana. Itu kekuatan bahagianya lebih lama. Sudah Kristen Tuhan. Wah, dia bisa, tahun lalu saya jalan-jalan ke kota ini. Tahun lalu saya bisa jalan ke tempat ini. Sangat menyenangkan. Itu kekuatannya cukup lama. Tetapi masih tetap ada batasnya. Ada limitnya. Dan ada yang ketiga, saudara-saudara kasih Tuhan, dengan cara menggunakan uang yang bisa jangka panjang, yaitu membantu orang lain dan terlibat. Maksudnya begini, saudara kasih Tuhan, ini adalah tingkat yang tertinggi dari kita menggunakan uang kita. Contohnya kita menyumbang uang dan kita terlibat. Misalnya kita memberikan
uang kepada anak yatim piatu, dengan kita terlibat memberikan uang untuk membangun tempat-tempat ibadah, dan kita terlibat, itu tingkat kebahagiaannya cukup tinggi dan yang tertinggi. Saudaraku dalam Tuhan, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menurut Harvard, penelitian Harvard ini, bahwa hidup bahagia adalah hidup yang memberi. Hidup yang memberi, itulah yang membuat orang bahagia. Ada seorang yang bernama Viktor Frankl, adalah seorang dokter klinis yang hidup di zaman Nazi. Frankl pernah ditahan di kamp konsentrasi. Saudara dalam Tuhan, Viktor Frankl ini memperhatikan ada orang-orang yang hidupnya lebih lama walaupun sama-sama di camp. Kok ada orang yang hidupnya lebih pendek? Ternyata saudara dalam Tuhan, orang yang hidupnya lama adalah orang yang suka memberi. Di tengah-tengah kesusahannya, dia tahu di penjara itu dapat makanan, jatahnya hanya sedikit dan terbatas, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi saat melihat orang lain membutuhkan, dia belajar untuk memberi. Dan ternyata dalam Tuhan, orang yang memberi hidupnya lebih lama daripada orang yang tidak pernah memberi. Orang yang tidak memberi berpikir, jangankan buat lu, buat gua aja kurang, masa gua kasih? Nanti gua mati gimana? Ternyata tidak, saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Jadi Viktor Frankl ini memperhatikan orang-orang yang suka memberi hidupnya lebih lama. Ternyata memberi adalah kekuatan untuk bisa hidup bertahan lebih lama. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang tertulis di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, jadi kita harus banyak belajar memberi. Tetapi kenyataannya tidak. Kita hanya bisanya mengeluh. Dan si Viktor Frankl juga memperhatikan bahwa banyak manusia seringkali mengeluh. Mengeluhnya kenapa? Kenapa ya hidup saya begini? Kenapa ya hidup saya begitu? Seringkali kita bertanya kepada hidup. Tetapi menurut Viktor Frankl, ternyata bukan saja kita yang bertanya kepada hidup, tetapi hidup juga itu seringkali bertanya kepada kita. Apa yang hidup tanyakan? Apa yang sudah lu perbuat terhadap hidup ini? Apa yang engkau sudah perbuat akan hidup ini? Jadi saudara dalam Tuhan, Viktor Frankl berkata, bukan saja manusia yang bertanya tentang hidup, tetapi hidup itu juga yang bertanya kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Jadi tepat sekali apa yang Tuhan Yesus katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebagai orang percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dituntut untuk memberi. Memberi apa saja? Memberi diri, bisa saja menjadi hamba Tuhan. Memberi waktu, bisa saja menjadi pelayan. Pelayan apa saja, saudara dalam Tuhan. Memberi harta, memberi pikiran, dan lain-lain. Pokoknya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar memberi. Alkitab memberitahu bahwa soal selamat bukan saja percaya kepada Tuhan. Betul, saat engkau percaya kepada Tuhan, engkau selamat. Tetapi saudara Tuhan, ingat Alkitab memberitahu kepada kita, orang yang tidak pernah memberi atau orang yang kikir itu tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Kita lihat Alkitabnya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Orang yang kikir, orang yang tidak pernah memberi, itu tidak akan masuk kerajaan sorga. Saudara dalam Tuhan, sebab orang kikir itu tanda bahwa ia belum bertobat. Orang yang kikir adalah orang yang belum bertobat. Memang betul, orangnya datang ke gereja, tapi hatinya tidak.
Hidupnya tidak mengalami perubahan. Orang kikir cerminan orang yang tidak punya kasih. Orang kikir adalah cerminan orang yang tidak punya kasih. Karena kikir adalah karakter. Ingat, kikir adalah karakter. Dan kikir bukan buah roh. Buah roh bukan kikir. Salah satu buah roh adalah kasih. Dengarkan baik-baik. Salah satu buah roh adalah kasih. Saya suka dengan identitas orang Kristen yang dipakai. Orang Kristen adalah kasih. Betul? Orang Kristen adalah kasih. Kasih bisa juga diartikan ya kasih aja. Kasih ya kasih aja udah. Kasih apa yang kita punya. Benar? Jadi identitas orang Kristen itu sungguh unik dan menarik buat saya. Identitasnya adalah kasih. Ya kasih bukan saja sekedar cinta, kasih aja. Apa yang kau miliki, kasih. Saudara kesal Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa pada akhirnya tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini semua adalah karakter. Sedangkan kikir adalah bukan karakter, sehingga tidak akan ada dalam kerajaan sorga. Kikir adalah bukan karakter buah Roh Kudus. Mari kita belajar memberi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memberi tidak harus selalu besar. Sekecil apapun pemberianmu di mata Tuhan itu berharga. Sekecil apapun pemberianmu di mata Tuhan itu berharga. Orang diberi kapasitasnya masing-masing. Ada yang memberi besar, ada yang memberi kecil. Itu tidak masalah. Semuanya sama di mata Tuhan. Jangan yang memberi kecil berhati kecil, atau yang merasa tidak berguna. Semuanya berguna di mata Tuhan. Baik pemberian besar maupun pemberian kecil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang bapak tua tinggal di lereng gunung Alpen dan digaji untuk menjaga sumber air yang mengalir dari gunung itu ke kota kecil di bawahnya. Bapak tua ini tugasnya membersihkan daun, ranting, dan kotoran yang menghambat aliran air. Tugasnya setiap hari itu saja. Kota kecil itu karena dibersihkan mata airnya sehingga menarik banyak wisatawan. Airnya bersih. Lihat di danau bersih. Bukan saja bersih, tetapi juga banyak angsa-angsa yang berenang di air itu karena airnya jernih. Serta tanah pertanian yang subur oleh pengairan dari gunung itu. Sudah kesal Tuhan, tahun demi tahun berlalu. Suatu ketika Dewan Kota mengadakan rapat anggaran. Salah satu dari mereka melihat ada pengeluaran gaji yang tidak jelas untuk menjaga sumber air. Ia bertanya, siapa dia? Mengapa kita harus menggajinya bertahun-tahun tanpa mengenalnya? Rasanya pengeluaran ini tidak perlu. Usulan itu diterima dan disetujui oleh Dewan Kota. Akhirnya bapak tua penjaga sumber air itu diberhentikan. Saudaraku Islam Tuhan, selama beberapa minggu tidak ada perubahan. Tetap air masih bagus. Tetapi ketika musim gugur tiba, daun-daun berjatuhan dan menghambat aliran air. Lalu air di kota kecil itu menjadi keruh. Dan bersamaan dengan berkurangnya jumlah turis yang datang, sehingga air itu menjadi rusak dan berbau. Akibatnya juga turis yang berkurang, angsa-angsa juga pada pergi, angsa-angsa juga pada kabur. Bukan saja airnya kotor, tetapi juga melalui banyaknya sampah timbul wabah penyakit dan pertanian yang gagal. Saudara kesam Tuhan, dengan segera Dewan Kota mengadakan mengadakan pertemuan. Mereka menyadari bahwa ternyata bapak tua penjaga mata air itu sangat
dibutuhkan, sangat diperlukan. Kelihatannya pekerjaannya sepele. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan pernah kecil hati apa yang telah kita berikan untuk Tuhan. Kelihatannya kecil, tidak berarti apa-apa, tapi ingat, berdampak besar seperti Bapak tua penjaga mata air itu. Kita diajar untuk memberi seberapapun besarnya. Tuhan tidak melihat, Tuhan melihat hati kita. Sekecil apapun pemberianmu kepada Tuhan, ingat itu pasti akan berdampak. Ingat persembahan janda miskin dalam Alkitab, nilainya kecil sekali tetapi berdampak. Tuhan melihat hati. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita belajar memberi. Seperti yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini dengan menuangkan minyak wangi yang mahal. Murid-murid Yesus marah melihat perbuatan perempuan itu. Ini adalah gambaran besar manusia pada umumnya. Yaitu apa? Pelit. Saudara kasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang marah, ini adalah gambaran besar manusia pada umumnya, yaitu pelit. Tuhan Yesus mau kita menjadi orang yang suka memberi. Seperti perempuan itu memberi hatinya dan juga memberi hartanya. Sehingga Alkitab mencatat bahwa di mana saja Injil diberitakan akan mengingat perbuatan perempuan ini, yaitu yang memberi hati dan hartanya kepada Tuhan. Mari kita mau belajar memberi kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang telah mau menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita belajar menjadi orang yang suka memberi. Dengan kata lain, kita mau menjadi orang yang tahu berterima kasih. Janganlah kita menjadi orang yang ungrateful, atau orang Hokkien bilang bokamsia, tidak tahu berterima kasih. Mari kita mau belajar, saudaraku kasih Tuhan, belajar memberi. Tuhan saja mau memberi dirinya buat kita. Tuhan saja mau memberi dirinya buat saudara dan saya. Masakan kita tidak mau memberi kepada Tuhan? Satu hal yang konyol. Kalau Tuhan mau memberi, maka kita juga belajar mau memberi. Menurut tradisi, kemudian Simon si Kusta ini pergi ke Perancis sebagai rasul pertama di Maguelon, sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dan menyelamatkannya dengan memberi dirinya kepada Tuhan. Simon si Kusta ini dia pergi ke Perancis. Dia mau menunjukkan terima kasihnya kepada Tuhan karena dia sudah disembuhkan dan dia sudah diselamatkan. Dengan apa? Memberi dirinya kepada Tuhan. Jumat ini adalah Jumat Agung, memperingati pemberian terbesar Tuhan kepada kita, yaitu dirinya sendiri mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Mari kita sambut pemberian Tuhan itu dengan iman. Dengan iman kepada Dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan saudara dan saya. Mari kita mau belajar memberi. Apa yang engkau miliki? Apakah engkau memiliki harta? Apakah engkau memiliki kepintaran? Apakah engkau mempunyai bakat talenta? Berikanlah itu kepada Tuhan. Engkau mempunyai waktu, berikanlah itu kepada Tuhan semuanya. Sebagai tanda ucapan terima kasih. Janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Janganlah kita menjadi orang yang bokamsia, yang ungrateful, yang tidak tahu berterima kasih. Mari kita mau belajar. Jumat Agung mengingatkan kita pemberian kasih Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita, yaitu Dia memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Mengingatkan kepada kami untuk belajar memberi Tuhan. Seperti perempuan yang memberikan Tuhan hatinya, yang memberikan hartanya kepada Tuhan. Kami juga mau belajar, mau memberi diri kami, apa yang kami punyai Tuhan. Karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kami sudah menerima pemberian Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan mau memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami bisa belajar memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, senang berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Saya berharap semuanya di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna ada pada saudara dan saya. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan, juga persepuluhan kepada gereja. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara Kristus dalam Tuhan, kita akan berjumpa dalam ibadah tatap muka tanggal 4 April pukul 10 pagi di Bridge Hotel dalam ibadah Paskah. Mari kita datang bersama-sama untuk kita menikmati berkat Paskah, yaitu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna kepada kami semuanya. Biarlah kami boleh tetap berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, dan melakukan apa yang Tuhan katakan pada hari ini, maka berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dan juga di dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adakan